kawan, selamat pagi. Ya, kita mau jumpa ringan nih. Sambil nunggu temen ya, saya mau review alat-alat yang saya bawa, yang nanti mau saya pakai untuk jumpa ringan pagi hari ini. Yang pertama, saya tentu saja membawa gendewo atau busur ya, gendewo seperti ini. Ini stringnya atau sendeng kalau dalam bahasa Jemparingan, sendeng. Ini masih kendor ya, belum dipasang. Ayo kita pasang dulu. Kita pasang. Kalau saya caranya masang gini. Nah, pakai ini, pinggul. Tutupnya itu buat mendorong ini. Tangannya narik ke bawah. Nah, jadi ya, ini udah bisa nempel gini. Posisinya sekarang. Ini udah kuat. Nah, tapi ngetesnya nggak boleh kosongan gini kita tarik terus dilepas, nggak boleh. Ini sayapnya atau lar ini nanti bisa patah. Kalau nyoba ya harus pakai anak panah, sur atau gendewo dalam bahasa Jemparingan. Nih tadi saya sebut apa? Sendeng. Nah, sendeng. Kalau yang ini sayap, bahasa Inggrisnya lim. Kalau bahasa Jemparingan namanya ini lar. Lar kan artinya sayap juga, cuma bahasa Jawa. Sayapnya ada dua, sayap bawah, sayap atas. Kalau yang di tengah ini, kayunya ini, pegangannya ini, kalau dalam bahasa panahan itu riser, bahasa Inggris riser. Kalau dalam bahasa Jemparingan ini namanya cengkolak. Cengkolak ya, cengkolak itu macam-macam loh. Kalau yang ini model take down, bisa dilepas pasang hanya dengan menggunakan baut seperti ini. Ini cepat ini masangnya kalau pakai kunci. Ada juga yang pakai plat di sini, ya, bisa dilepas pasang. Tapi ada yang cuma ditali, ya, pakai tali senar itu, jadi paten nggak bisa dilepas. Ada keuntungan kelebihannya masing-masing. Kalau pakai tali itu nggak ribet makainya, bisa langsung dipakai. Kalau pakai tali nggak dilepas-lepas, cuma kalau dibawa pergi itu panjang ya, nanti dikira bawa senjata apa itu. Nah, terus tapi kalau kayak gini mau pergi bawa jauh, bawa masuk mobil, bawa motor, ini bisa dilepas, masukkan tas. Paling panjangnya cuma berapa senti saja, nggak sampai 90 senti, nah, bisa dilepas pasang. Nah, bagian sendeng itu ada knock point, kelihatan nggak? Nah, ini ya, knock point namanya. Ini buat tempat nanti kita naruh knock atau nyenyep dari anak panah atau ero atau jemparingnya. Nah, sekarang kita review anak panahnya. Karena ini panahan tradisional ya, semua serba tradisional. Bahannya dari alam saja. Sangat sedikit bahan-bahan yang sifatnya sintetis. Ero atau anak panah Jemparingan itu terbuat dari bambu. Bagian ini shaft atau batang dari anak panah ero ini namanya, kalau bahasa Inggris nama panahan shaft. Kalau dalam bahasa Jemparingan namanya deder ya, ini deder. Panjangnya berapa, beratnya berapa, tergantung yang mau pakai. Kalau yang lengannya panjang pasti pengennya juga dedernya yang panjang ya, karena kalau kurang panjang nanti anjlok ini, lepas dari busurnya atau dari gendewonya. Yang di depan ujungnya ini pakai besi nih, namanya ini bedor. Seperti ini pakai besi, kelihatan ya. Masangnya pakai apa? Di sini bukan dilem, pakai gondorukem ya, dipanasi pakai gondorukem karena ini dari besi. Kemudian yang di sini kalau dalam bahasa panahan ini namanya ini knock yang buat dijepitkan ke string atau ke ini ke senar, ke talinya itu. Ini terbuat dari plastik ya, ini dari plastik seperti ini. Kemudian di sini ada bulu-bulunya ini. Nah, targetnya seperti apa nanti kita lihat. Ayo, targetnya ada di sana.
target dalam jemparingan itu beda dengan target pada panahan secara umum ya. Targetnya kalau di panahan kayak di olimpiade, di pon itu kan berupa lingkaran ya, lingkaran kemudian ada bagian-bagian poinnya, poin 10, poin 9, poin 7. Kalau jemparingan yang ini panahan tradisional ini targetnya itu berupa bandul. Bandul istilahnya apa? Wong-wongan. Wong-wongan itu kayak apa ini loh. Nah ini namanya wong-wongan ini ya. Yang kita panah itu kayak gini, ini kecil loh ya. Paling 30 cm. Di sini berapa ini? Bagian yang merah. Nah, bagian yang merah. Ini kalau nancep di sini nilainya 3. Terus gitu nilainya 3. Tapi kalau nancapnya di bagian putih nilainya 1. Kalau lepas nancapnya di sini. Geber ini pengaman ini. Ya, geber ini pengaman. Nah, nggak ada nilainya. Nah, uniknya kalau di jemparingan itu, begitu panah kita itu mengenai sasaran, ini akan terdengar suara. Ya, kenapa? Di bawah ini ditaruh ini ada kelinting ini, kelinting. Ini jadi yang punya anak panah yang nembak itu tahu kenapa enggak. Kena ya tuh. Jadi ini jaraknya berapa? Jaraknya itu 30 meter kalau standar yang buat lomba-lomba pada umumnya. Tapi ya tergantung dari eventnya. Ada yang bikin 33, 35, tapi standarnya itu 30 meter. 30 meter ya segini ini 30 meter itu targetnya di sana. 30 meter. Ayo kita coba nembak. Kira-kira kayak gimana? Wes luput terus iki ora tau manah wis. Podo kalau dan bluk tok arep Luput terus ya. iki kalau nggih sak anune. Oh sak tekane le penting iso mlaku rono rene wis kanggo. Pakai pelindung tangan dulu ya, pelindung tangan. Ternyata anu Pak, panahe tak simpen ning jero suwe iki di anu pangan krenget. Walah ya Ulune do gripis-gripis. senjatane Kalimas Odot iki gak ora pangan renget iki. Iya, do gripis-gripis kok. Pelindung lengan penting, kalau nggak pakai pelindung lengan ya kejebret yang sakit. Yo kudu diobake tadi. Ini guru mloka mlaku rono ya keringetan Bu. Tempe tiba kok. Ayo kita coba. Dik.